Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos. Hal itu diungkap oleh Ketua KPU RI Hashim Asy'ari pada Jumat 23 Februari 2024. Dikatakan olehnya, KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih. Diketahui saudara, pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 lalu di Kuala Lumpur. Adapun data yang bakal dimutakhirkan adalah alamat-alamat yang seperti kata Hashim ini tidak dikenali. Sehingga PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru. Data-data yang dimutakhirkan itu bakal disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode TPS di luar negeri. Saat ini, KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan. Selain itu, KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU. Adapun penetapan hasil pemilu oleh KPU jatuh pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang. Sehingga proses PSU, rekapitulasi, dan penghitungan harus sudah berlangsung sebelum tanggal tersebut. Sebagai informasi, saudara, ada 3 metode pemungutan suara di luar negeri, yakni pemungutan suara di TPS, kotak suara keliling atau KSK, dan juga pos. Yang terakhir soal pemungutan suara di PPLN Kuala Lumpur, perlu kami sampaikan bahwa di Kuala Lumpur ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu metode pos, metode kotak suara keliling, kemudian yang ketiga adalah metode TPS. Nah, pemungutan suara untuk kotak suara keliling di Kuala Lumpur dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 4 Februari 2024. Jadi kotak suara keliling di Kuala Lumpur itu ada sebanyak 136 kotak suara keliling atau KSK. Yang dilakukan pada tanggal 4 Februari itu kotak suara nomor 1 sampai nomor 92. Kemudian tahap yang kedua itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 itu kotak suara keliling untuk kotak suara keliling nomor 93 sampai nomor 136. Metode kedua untuk metode pos, surat suara dikirim dalam durasi tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Sehingga dengan begitu pemilih begitu menerima surat suara bisa langsung memilih dan kemudian dikirim balik surat suara yang sudah dicoblos tadi ke kantor PPLN. Metode yang ketiga, metode TPS itu diselenggarakan oleh PPLN Kuala Lumpur itu pada hari Ahad, hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024. Nah, yang mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU untuk pemilu di Kuala Lumpur itu 2 metode. Metode yang pertama adalah metode pos, yang kedua adalah metode kotak suara keliling. Dan kalau kita baca dan kita pelajari rekomendasi Bawaslu tersebut adalah dimulai dari kegiatan pemutakhiran data pemilih. Mengapa itu yang direkomendasikan? Karena ternyata banyak alamat yang tidak dikenali, sehingga kemudian harus ada pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian nanti kami di KPU akan memulai kegiatan pemungutan suara ulang Kuala Lumpur dengan pemutakhiran data pemilih berbasis dari DPT yang sudah ditetapkan tanggal 20 dan 21 Juni 2023 oleh PPLN Kuala Lumpur. Itu nanti yang akan kita lakukan pemutakhiran adalah alamat-alamat yang tidak dikenali. Jadi sekali lagi untuk PSU di Kuala Lumpur itu tidak kemudian dilakukan dengan menambah pemilih baru, tidak. Yang namanya ulang ya dimulai dari diikuti oleh pemilih yang sudah ada di dalam DPT. Kemudian berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas itu kemudian kita keluarkan dari daftar pemilih.
sehingga itu nanti menjadi basis untuk pemutahiran data pemilih. Data DPT pemilu di Kuala Lumpur yang namanya tidak diketahui tadi, setelah dikeluarkan kemudian kita sinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk pemilu metode TPS-LN. Mengapa? Bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan metode TPS kan nggak perlu dilakukan atau tidak diikut dalam pemungutan suara ulang. Kira-kira begitu Mas Vito dan teman-teman, dimulai dari situ. Untuk jadwalnya sedang kita susun, kira-kira pemutahiran data pemilih perlu berapa waktu, kemudian rekrutmen ulang KPPS perlu berapa waktu, kemudian mengidentifikasi surat suara yang masih bisa digunakan itu perlu berapa waktu, dan ini semua juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada intinya rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu di Kuala Lumpur itu nanti harus sudah selesai sebelum kegiatan penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU dilakukan. Jadi kalau tanggal 20 Maret 2024 itu adalah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, maka dijadwalkan sebelum tanggal itu harus sudah ada rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemungutan suara di Kuala Lumpur, baik yang ulang maupun yang hasil pemilu metode TPS, yang itu nanti akan dilaporkan pada KPU pusat dan dimasukkan dalam rekapitulasi. Nah kemudian kira-kira untuk pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur itu akan menggunakan metode apa? Kan yang diulang atau yang direkomendasi diulang kan metode pos dan metode kotak suara keliling. Kami mempertimbangkan untuk tidak menggunakan metode pos dalam pemungutan suara ulang, karena informasi di lapangan ini yang sering menjadi problem, termasuk 5 tahun yang lalu pemilu di Kuala Lumpur juga yang problem adalah metode pos, sehingga kemungkinan metode pemungutan suara ulang PSU yang akan digunakan adalah metode TPS LN, dan yang kedua kotak suara keliling. Mengapa? Karena pemilihnya juga tersebar di beberapa tempat, sehingga yang jauh-jauh dari ibu kota atau dari tempat TPS itu akan dilayani dengan kotak suara keliling. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.